Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya, Niko Muhammad, dan teman-teman saya, Dewi Kalita dan Rifda Isni. Kami akan membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor 259 garing PDTG garing 2020 garing PNG tentang penyelundupan hukum beserta sengketa kepemilikan dan pengelolaan villa antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Perjanjian nomine adalah praktik umum di Indonesia terkait kepemilikan tanah dan saham oleh warga negara asing. Menurut Black Laws Dictionary, nomine adalah orang yang mewakili kepentingan orang lain secara terbatas, seperti wali atau agen. Dengan demikian, perjanjian nomine adalah kesepakatan di mana seseorang menunjuk pihak lain untuk bertindak atas namanya demi melindungi haknya dalam kepemilikan tanah. Penunjukan ini sering menggunakan nama pinjaman dilakukan oleh yang secara hukum dilarang memiliki hak tersebut, sehingga nomine menjadi milik pemilik hukum, sementara pemilik sebenarnya adalah pihak yang menunjuk. Kepemilikan tanah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Warga negara asing hanya diperbolehkan memegang hak pakai atau hak sewa dengan syarat ketat. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Namun dalam praktiknya, skema nomine yang menggunakan nama warga negara Indonesia sebagai pemegang hak formal sering dilakukan oleh warga negara asing, sehingga menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor 259 garing PDTG garing 2020 garing PNG yang melibatkan sengketa tanah antara pasangan warga Australia dan warga Indonesia. Meskipun kepemilikan formal atas tanah atas nama warga negara Indonesia, hakim tetap mengakui hak pihak asing berdasarkan bukti hubungan hukum dan asal dana. Kasus ini menyoroti kompleksitas hukum agraria dan perdata dalam sengketa lintas kewarganegaraan serta risiko penggunaan skema nomine bagi investor, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Posisi kasus ini berawal dari hubungan kepercayaan antara pasangan warga Australia, David dan Anne Locke sebagai penggugat, dengan seorang warga negara Indonesia, anak Agung Gede Oka Yuliarta sebagai tergugat. Pada tahun 2005, penggugat mengirim sejumlah uang sebesar 860 ribu dolar Australia kepada tergugat dengan tujuan membeli 2 bidang tanah di Bali dan membangun villa di atasnya. Karena warga asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, sertifikat tanah dibuat atas nama tergugat. Dibuatkan akta di hadapan notaris yang menyatakan bahwa tergugat meminjamkan namanya semata dan bertugas mengelola villa, serta pengelolaan dilakukan dengan biaya operasional yang harus ditanggung oleh tergugat. Namun kesepakatan tersebut tidak berjalan semestinya karena tergugat tidak memberikan laporan berkala seperti yang dijanjikan kepada penggugat. Ketegangan meningkat ketika pada tahun 2017 penggugat meminta agar villa dijual dan hasil penjualan dibagi, tetapi tergugat menolak dan menghalangi akses penggugat ke properti tersebut. Upaya penyelesaian secara damai yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 gagal, dan somasi yang dikirim penggugat pada tahun 2020 juga diabaikan oleh tergugat. Akhirnya pada Oktober 2020, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Gianyar dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi material dan imaterial, permohonan penyitaan jaminan atas tanah dan bangunan, serta permohonan agar tanah dan bangunan tersebut dijual lewat lelang. Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya hubungan awal berbasis kepercayaan, namun menyatakan bahwa dana yang diberikan digunakan bersama ayahnya untuk pembelian tanah dan pembangunan villa. Tergugat juga mengklaim telah menanggung biaya operasional dan pemeliharaan serta mengajukan keberatan terhadap nilai ganti rugi yang dituntut. Maka pengadilan memutuskan: 1. Dana pembelian villa berasal dari penggugat. 2. Tindakan tergugat menolak menjual properti dan menghalangi akses adalah perbuatan melawan hukum. 3. Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar 15,3 miliar rupiah. 4. Menetapkan sisa jaminan atas kedua bidang tanah dan bangunan villa. 5. Memerintahkan lelang oleh KNPL untuk membayar ganti rugi. 6. Penggugat berhak mengakses dan memelihara villa sampai putusan final. Dan terakhir, denda harian sebesar 5 juta rupiah jika tergugat lalai melaksanakan putusannya. Hasil penelitian analisis kasus. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor 259 garing PDTG garing 2020 garing PNG membahas sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan hukum agraria, hukum perdata, dan hukum perdata internasional. Kasus ini menunjukkan praktik umum skema nomini, yaitu ketika warga negara asing menggunakan nama warga negara Indonesia untuk memiliki tanah. Skema ini sering menimbulkan sengketa ketika hubungan antara para pihak memburuk, sehingga perlu ada putusan hakim yang adil untuk menyelesaikannya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Ketentuan ini berdasarkan asas nasionalitas dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam di Indonesia harus dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perpindahan hak milik tanah secara langsung atau tidak langsung kepada WNA dilarang dan dianggap tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, skema nomini yang bertujuan agar WNA bisa memiliki tanah melalui nama orang Indonesia dianggap bertentangan dengan hukum agraria. Gugatan ini diajukan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Untuk bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kerugian yang dialami korban, dan hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Selain itu, pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian sesuai kehendaknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam menjalankan perjanjian, para pihak juga harus menjunjung asas itikat baik. Dalam kasus ini, walaupun perjanjian nomini tidak diakui secara sah menurut hukum agraria, prinsip itikat baik tetap berlaku dan mengikat kedua pihak selama hubungan hukum mereka masih berlangsung. Kronologi kasus dan unsur pelanggaran. Pada 2005, penggugat pasangan warga Australia mengirim $860.000 Australia kepada tergugat WNI untuk membeli 2 bidang tanah dan membangun villa di Bali atas nama tergugat sesuai ketentuan hukum. Awalnya ada kesepakatan pengelolaan bersama villa, termasuk penggunaan dan pembagian hasil sewa. Konflik muncul ketika penggugat ingin menjual villa dan mengembalikan modal, tetapi tergugat menolak dan menghalangi akses tanpa laporan keuangan. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat. Pertimbangan hakim, Majelis Hakim menegaskan bahwa kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga perjanjian nomini dinyatakan batal demi hukum. Namun dalam putusannya, hakim tetap mengakui adanya manfaat ekonomi yang dimiliki oleh penggugat, sehingga penggugat berhak atas ganti rugi sebesar 15,3 miliar rupiah. Selain itu, hakim memerintahkan penyitaan aset seperti tanah dan bangunan villa sebagai jaminan, serta memerintahkan lelang untuk membayar ganti rugi. Pemberlakuan buangsom denda harian juga dilakukan guna menjamin pelaksanaan putusan dan perlindungan hak penggugat. Perspektif hukum perdata internasional, perkara ini tidak hanya terkait hukum agraria dan perdata nasional, tetapi juga hukum perdata internasional karena melibatkan WNA dan WNI. Dalam hukum perdata internasional, perbedaan kewarganegaraan para pihak menimbulkan isu lintas batas atau cross-border issues yang mengharuskan hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti lex situs, lex loci contractus, dan asas ketertiban umum. Dalam sengketa lintas negara ini, prinsip lex situs berlaku, yaitu hukum negara tempat properti berada yang mengatur sengketa properti sehingga larangan kepemilikan tanah oleh WNA dalam UUPA tetap mengikat. Prinsip lex loci contractus juga relevan, namun aturan agraria Indonesia yang bersifat memaksa tidak bisa diabaikan oleh kesepakatan pihak. Asas ketertiban umum melindungi kepentingan nasional, sehingga hakim menolak penerapan hukum asing yang bertentangan dengan aturan agraria. Pengadilan lebih memilih memberi ganti rugi finansial daripada pengalihan kepemilikan yang bertentangan dengan hukum lokal. Kesimpulannya, putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan Indonesia menyeimbangkan kepastian hukum agraria, keadilan substantif, dan perlindungan hak ekonomi pihak yang dirugikan. Dari segi hukum agraria, hakim menegaskan larangan kepemilikan tanah oleh warga asing sesuai pasal 21 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 UUPA, sehingga sertifikat tidak dialihkan kepada penggugat. Namun secara hukum perdata, tindakan tergugat dinilai melawan hukum karena menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat. Mengadopsi doktrin beneficial ownership untuk melindungi kepentingan ekonomi pihak yang sebenarnya. Putusan ini juga menerapkan asas lex situs hukum perdata internasional, di mana sengketa tanah tunduk pada hukum agraria Indonesia tanpa melihat kewarganegaraan. Putusan ini menjadi presiden penting yang memperingatkan investor asing akan risiko penggunaan nomini arrangement, serta mendorong penggunaan instrumen hukum yang sah seperti hak pakai atau hak guna bangunan. Secara akademis, putusan ini memperkaya kajian interdisipliner antara hukum agraria, hukum perdata, dan hukum perdata internasional. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.